Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran jarak jauh, terlebih dahulu adalah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih sudah. Materi media promosi dan strategi pemasaran di materi di semester genap atau tepatnya di semester ke-6 ini memberikan tujuan antara lain adalah siswa mampu mengetahui pengertian dan jenis-jenis media promosi. Kedua, siswa mampu menganalisis keunggulan brosur sebagai media promosi. Ketiga, siswa mampu menganalisis proses penentuan media promosi serta siswa mampu memahami proses pemasaran dan strategi pemasaran. Pengertian media promosi. Kata media dari kata medium, berarti menyampaikan pesan, sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan atau komunikator kepada audiens atau masyarakat. Kata promosi merupakan bagian dari salah satu rangkaian kegiatan pemasaran atau produk dan jasa. Jadi, kita beri kesimpulan bahwa media promosi bisa didefinisikan sebagai sarana yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk atau jasa, bahkan image tentang perusahaan ataupun yang lainnya kepada masyarakat secara luas untuk lebih dikenal. Kemudian, saluran media promosi. Ada beberapa macam saluran atau sarana yang bisa dilakukan untuk melakukan promosi. Ada media cetak, media elektronik, media online maupun media produk. Media cetak merupakan sarana untuk melakukan promosi yang cukup efektif dan biayanya relatif murah. Nah, jangkauannya cukup luas, kemudian biayanya murah. Jenis atau contoh media cetak antara lain adalah spanduk, banner, iklan, kemudian majalah, stiker, pamflet, dan seterusnya. Kemudian kalau media elektronik, ini ada media yang menggunakan sarana antara lain televisi, radio. Media ini memiliki jangkauan yang cukup ampuh karena bisa menyasar ke seluruh lapisan masyarakat dengan jangkauan yang cukup luas, namun memerlukan budget atau anggaran yang relatif cukup besar. Yang ketiga adalah media online atau internet. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka media internet menjadi salah satu media yang cukup efektif untuk menyasar audiens untuk dalam rangka melakukan promosi. Bisa menggunakan banner website ataupun juga Facebook atau layanan iklan berbayar. Saat ini mungkin kalian semua sudah tidak asing lagi dengan sistem penjualan online. Bahkan yang saat ini pada saat saat pandemi seperti ini, sistem pemasaran dengan media online sangat-sangat efektif. Media yang keempat adalah media produk. Berarti di dalam melakukan promosi kita menggunakan produk atau barang seperti contohnya ada kaos, topi, kemudian gelas atau cangkir gitu. Biasanya promosi dengan media produk itu kita gunakan pada event-event tertentu. Misalnya dengan memberikan souvenir, kita itu merupakan salah satu sarana atau media di dalam melakukan promosi. Macam-macam media promosi cetak. Media promosi cetak antara lain adalah ada poster, banner, brosur, flyer, kalender, dan katalog. Tapi saya ulas masing-masing satu persatu. Poster itu biasanya ukurannya relatif besar, bisa kita pasang di tempat-tempat yang strategis. Poster biasanya hanya satu lembar, dan itu hanya cukup efektif, cukup murah biayanya, tetapi informasi yang kita sampaikan kadang tidak cukup menyeluruh, sehingga terkait dengan produk sangat terbatas informasi yang tersampaikan di dalam sebuah poster. Kemudian banner juga merupakan media promosi yang relatif murah, kemudian bisa kita pasang di tempat yang strategis juga, tetapi pembuatan bannernya sendiri relatif murah, tetapi perlu izin
untuk memasang banner kan tidak bisa setiap tempat kita pasang, perlu izin dari dinas perizinan. Ketiga adalah brosur. Brosur ada selembar kertas yang bisa kita lipat, lipatannya bisa dua, bisa 3, bisa 4. Nah, brosur lebih bagus dari poster maupun banner karena di dalam brosur informasi yang akan kita sampaikan terkait produk dan jasa yang akan kita tawarkan kepada konsumen lebih detail, lebih rinci, sehingga lebih cukup efektif dan biaya yang kita keluarkan juga relatif kecil. Flyer itu adalah selembar kertas ya, hampir sama seperti poster tapi ukurannya lebih kecil. Di situ juga memuat informasi produk yang akan kita tawarkan. Relatif efektif, budgetnya juga murah. Kalender. Nah, kalender di sini ya berarti kita memberikan promosi terhadap barang yang kita tawarkan kepada konsumen, kita tempel di sebuah kalender. Keuntungannya ya, konsumen bisa membaca dalam jangka waktu yang relatif lama karena kalender akan kita simpan di rumah, kita pasang, ditaruh di meja atau di tempat-tempat yang cukup strategis di rumah kita dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kalender di sini memberikan keefektifan di dalam melakukan promosi terkait dengan waktu. Kemudian katalog itu semacam buku. Nah, di situ menyampaikan informasi terkait spesifikasi produk, desain produk, sampai warna, kualitas, ukuran dan seterusnya. Lebih lengkap, lebih detail sehingga konsumen atau masyarakat lebih cukup waktu untuk mempelajari terkait produk yang akan dia beli. Kemudian t-shirt berarti itu adalah kaos atau t-shirt yang kita gunakan untuk media promosi, berarti kita beri pesan-pesan terhadap produk yang akan kita tawarkan terkait dengan media chat. Berikutnya adalah keunggulan brosur sebagai media promosi. Fungsi brosur sebagai media iklan dan promosi yang pertama adalah informatif. Artinya berarti bahwa informasi yang ada di dalam brosur itu cukup memberikan keefektifan di dalam memberikan komunikasi, memberikan informasi kepada audiens atau masyarakat secara luas terkait produk atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Sifat yang kedua adalah bersifat advertising. Dengan desain brosur yang cukup menarik, komunikasi bahasa atau komunikasinya sangat efektif, maka brosur tadi akan menjadi sarana promosi yang cukup efisien, cukup efektif. Sementara brosur bersifat identifikasi, berarti keunikan atau dari brosur itu tadi ketika kita mendesain dengan cukup menarik, unik ya, maka akan membawa, selain memberikan informasi terkait produk dan barang jasa yang kita tawarkan kepada konsumen, juga image perusahaan. Di situ akan memberikan identifikasi terkait dengan perusahaan. Keunggulan brosur sebagai media promosi. Keunggulan brosur sebagai media promosi antara lain adalah sederhana. Artinya bahwa memiliki sifat to the point. Nah, langsung pada apa yang ingin kita sampaikan, sehingga konsumen dapat langsung memahami maksud yang disampaikan oleh para penawar. Kemudian yang kedua adalah brosur dapat dibuat sesuai dengan keinginan, sehingga dapat disesuaikan sesuai dengan karakter perusahaan dan bisa dibuat dengan berbagai bentuk dan tampilan yang unik, atau yang sering kita simpulkan bahwa brosur bersifat fleksibel, jadi mengungkapkan keinginan seorang pemasar atau perusahaan, situ akan muncul. Kemudian yang ketiga adalah biaya yang ditawarkan dalam pembuatan brosur relatif murah dibandingkan iklan yang lainnya. Karena apa? Karena ketika kita membuat brosur dengan desain yang cukup menarik, dengan unik, dan biaya yang kita keluarkan relatif sedikit dan menyasar ke hampir seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, perusahaan tetap bisa beriklan meskipun tidak ada petugas yang menjaganya. Jadi tidak perlu ada petugas yang harus, ketika kita sudah membagikan brosur yang sudah kepada konsumen atau audiens, maka sekalipun tidak ada petugas yang harus menjaganya, kita tetap bisa beriklan, sehingga cukup efektif dari sisi pembiayaan.
keunggulan brosur sebagai media promosi. Macam-macam brosur, jenis dan ukuran brosur. Tentu saja ini kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ada brosur yang tanpa dilipat, kemudian ada juga yang dengan menggunakan kertas A4, A5 dan sebagainya. Kemudian brosur yang dilipat, ya, ada yang lipat 3, ada yang lipat 4. Tentu saja pemilihan ukuran maupun jenis brosur ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, terkait dengan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat secara luas. Media promosi beserta kekurangan dan kelebihannya tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa macam media promosi. Ada antara lain ada surat kabar, ada yang tadi media cetak, media elektronik. Nah, media cetak contohnya adalah surat kabar. Apa kekuatan dari atau kelebihan dari surat kabar? Fleksibilitas. Kemudian terkait dengan jangkauan. Kalau surat kabar bisa regional bahkan nasional sehingga jangkauannya cukup luas. Kemudian biasanya untuk iklan-iklan ada kolom tersendiri sehingga situ menjadi perhatian bagi pembaca. Ya, sehingga kalau memerlukan iklan, di sini ada kolom tersendiri yang spesifik. Kemudian kelemahannya umurnya relatif pendek. Ketika kita menyampaikan informasi terkait produk dan jasa yang kita tawarkan, kalau begitu di surat kabar berarti ya berlaku harian. Kalau perusahaan menginginkan berarti kita harus membuat kontrak lebih panjang lagi durasinya. Nah, itu kelemahan dari apabila kita menggunakan surat kabar jangka waktu. Kemudian televisi saat ini pastinya adalah merupakan kombinasi audio visual termasuk gerak, sangat efektif untuk menyasar audiens yang kita inginkan. Jangkauannya cukup luas dan cukup memiliki prestis. Tetapi kelemahannya adalah biayanya relatif tinggi. Sementara segmentasi pasarnya kompleks. Ya, kita menayangkan suatu produk, seharusnya produk ini adalah misalkan untuk kelompok remaja, tetapi di situ karena itu kita menggunakan media televisi, anak-anak balita yang bukan menjadi segmentasi kelompok pasar yang kita sasar pun juga menikmati sehingga kurang efektif. Nah, itu salah satu kelemahan dari media televisi. Apabila kita menggunakan media radio banyak pendengarnya, kemudian hampir di seluruh pelosok lapisan daerah secara geografis, secara demografi, strata umur dan seterusnya bisa terjangkau. Kemudian apabila kelemahannya apabila menggunakan radio, informasi menggunakan radio atau hanya audio saja, ya, dan biasanya hanya disebutkan dalam durasi waktu yang relatif pendek sehingga konsumen atau audiens tidak cukup bisa mengingat. Sehingga karena tampilannya yang relatif cepat tadi, ya, sulit untuk diingat. Itu kelemahan dari menggunakan media radio. Berikutnya adalah majalah. Majalah ini seleksi pasarnya relatif akurat karena adalah kelompok-kelompok tertentu. Tetapi ya, kelemahannya adalah karena majalah tentu saja memerlukan biaya yang relatif tinggi, berbeda dengan surat kabar tadi. Surat kabar bisa menyasar sebanyak kelompok tetapi harganya relatif murah, tetapi majalah kelebihannya bisa kelompok-kelompoknya bisa cukup bagus, misalkan majalah anak-anak, majalah untuk dewasa, majalah fashion dan seterusnya. Itu segmentasi pasarnya lebih spesifik, tetapi anggaran atau budget di situ cukup mahal sehingga tidak semua masyarakat bisa atau mau melakukan pembelian terhadap majalah itu sehingga tidak mengetahui iklan yang kita sampaikan tadi. Dan handphone juga bisa kita gunakan. Kalau outdoor berarti itu adalah lebih fleksibel, lebih mudah kita sesuaikan dengan kebutuhan. Hanya saja kreativitasnya cukup rendah dan tergantung kebijakan di masing-masing daerah. Nah, itu jadi sangat-sangat tergantung dengan birokrasi. Berikutnya, apabila kita menggunakan brosur, kelebihannya adalah informasi yang diberikan sudah spesifik, langsung ditujukan pada personal, biayanya murah, daya rangsangnya bisa kuat, bisa juga rendah, tergantung daya tarik visual yang ditampilkan. Karena itu diperlukan betul-betul cukup bagus, cukup menarik di dalam mendesain sebuah brosur. Apabila kita menginginkan sasarannya cukup efektif. Kelemahannya adalah cenderung diabaikan isinya, tidak menarik atau tidak berhubungan dengan kebutuhan ruang pesan
oleh kemampuan biaya. Kemudian banner atau poster, daya jangkaunya cukup tinggi, biayanya relatif murah, tetapi juga memiliki kelemahan, daya rangsangnya rendah, informasi yang ditampilkan terbatas, juga ada pajak tadi terkait dengan regulasi karena untuk memasang banner, poster perlu izin dari Dinas Perizinan. Apabila kita menggunakan nembok, hampir sama dengan banner pada dasarnya. Nah, jangkauannya cukup bagus, tetapi juga biayanya cukup tinggi karena ada harus pajak atau izin dari Dinas Perizinan. Demikian tadi materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Anda bisa mengerjakan tugas yang sudah tertera dan Anda bisa mengirimkan ke link yang sudah tercantum di materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.